ada 11 koloni memanjang, satu jalur. Karena saya buat 3 dan biar irit lahan serta praktis, langsung saya adu pantatkan. Jadi sebelah sana ada kandang lagi, pintunya di sini dan pintunya di belakang. Jadi saya buat adu pantat supaya benar-benar lahan ini maksimal ya. Lahan ini benar maksimal, tidak memakan tempat. Saya kira ini jatuhnya 22 koloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda dimanapun Anda berada. Hari ini spesial konten ya tentang kandang. Dalam beternak ayam tentunya kandang ini kembali lagi menjadi suatu pondasi yang sangat penting bagi kita dan menentukan keberhasilan ternak kita. Letak kandang, bentuk kandang juga menentukan keberhasilan kita. Makanya kadang kita membuat kandang itu nggak bisa basing-basing ya. Dan juga tidak harus menggunakan bahan yang mahal, tidak harus pakai baja ringan, pakai kayu pun dengan bahan-bahan yang sudah ada bisa. Asal ya sistematisnya ya, bentuknya, terus penempatannya disesuaikan pula dengan lahan. Kadang kita mempunyai lahan yang sangat sempit tetapi kita tidak bisa memaksimalkannya. Ada lahan ukuran sekian tapi kita mau kandangnya membangunnya basing-basing, itu juga akan membuat kita boros lahan yang tadinya lahan kita itu bisa muat dengan populasi yang lebih. Dengan penataan yang kurang tepat itu juga akan memangkas kapasitas yang harus kita gunakan, yang sebenarnya bisa kapasitas besar tapi menjadi kapasitas kecil. Oke sedulur peternak semuanya, hari ini saya mau berbagi tentang referensi kandang. Ini saya berada di kandang mitra saya dan insya Allah ini adalah hasil rancangan dan pemikiran saya tentunya. Dan ini juga sebenarnya cita-cita saya mempunyai kandang seperti ini, kandang minimalis, sistematis, ya, praktis menurut saya ya. Oke, kita akan lihat kandang. Oke sedulur semua, di belakang Anda atau di belakang saya ini adalah bentuk kandangnya kan kawan. Kurang lebih kandang di mitra kita ini tempatnya Mas Agung, panjangnya yaitu 22 meter dan lebarnya ini dari kaki ke kaki ya, dari kaki ujung ke kaki ujung ini lebarnya selebar 22 meter, panjangnya ulangi lebarnya itu hanya 3 meter. Kan kawan, kenapa saya gambarkan seperti ini? Karena lahannya ini lebarnya 10. Tentunya ketika kita buat lebarnya 3, kesananya 1 meter, berarti masih 4 di sini. Dengan ini mungkin 5 ya, dengan asbesnya ini jadi 5. Jadi nanti di sebelah sana pun masih bisa dibuat, ya kan? 3, 4, 5. Ini kalau nggak salah lebarnya benar Mas Agung 10 meter ya. Nah 10 meter bisa kita maksimalkan sebenarnya kawan-kawan menjadi dua lorong seperti ini ya. 2 lorong seperti ini menjadi 2. Cuma tinggal lihat nanti ya, sebelah sana mau kita buat 1 lorong atau 2 lorong seperti ini. Kawan-kawan boleh dilihat ya, mungkin sebelah sini aja biar nggak ganggu ayam yang belum kita isi. Oh dorong ke dalam ya, maaf ya, karena saya nggak hari-hari di sini. Nah ini kawan-kawan, ini adalah isi dalamnya. Isi dalamnya seperti sama semua ya. GRC depan seperti ini hanya 30 cm tingginya. Persekatnya ini menggunakan tinggi 60 cm. Kawan-kawan, karena lebarnya ini 3 meter, jadi lebarnya persekat ini hanya 1,5. Nah, jadi antara lebar ini dengan lebar ini 1,5. Panjangnya saya buat 2 meter ya. Antara ini dan ini 2 meter. Jauh juga tanganku bro. Hampir 2 meter tanganku. Ya, ini 2 meter kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Karena 22 koloni, 22 meter ini kalau kita bagi 2 berarti ada 11 koloni. Ada 11 koloni memanjang, satu jalur. Karena saya buat 3 dan biar
irit lahan serta praktis, langsung saya adu pantatkan. Jadi sebelah sana ada kandang lagi, pintunya di sini dan pintunya di belakang. Jadi saya buat adu pantat supaya benar-benar lahan ini maksimal ya. Lahan ini benar maksimal, tidak memakan tempat. Saya kira ini jatuhnya 22 koloni. 22 koloni. Ini akan kita isi sekitar 1:7, 7 betina. 7 betina ini nanti kita kali 22, itu udah berapa tuh? Berapa Mas Agung? 154 ya. Ini kapasitas 154 induk dengan perbandingan 7 betina dan 1 jantan. Kawan-kawan, dengan lebar atau ukuran seperti ini, panjang 2 meter, 1,5 seperti ini, kita memilih untuk menggunakan nipel. Kenapa nipel? Karena dengan 8 ekor ayam yang ada di kandang koloni postal ini tentunya lumayan sempit apabila air minumnya kita gantung di sini. Set, galon air gantung di sini, ya kan? Ayam mau berlari sana berlari sini, belum kalau jagonya macet. Makanya kami putuskan untuk membuat air minumnya menggunakan nipel seperti ini, ya. Jadi tidak ada ruang yang terganggu. Nipel di sini, Mas Agung silahkan masuk, ya. Nipel tempat minum di sini, ya. Terus ada pakannya kita taruh di sini, ya. Nah ini ada pakannya. Nah, kurang lebih ini 8 ekor cukup, ya. Nanti kita lihat ya tempat bertelurnya di mana atau di pinggir sebelah sini. Nanti kita lihat yang pas ya. Dan ada satu hal lagi yang wajib Anda praktekkan di rumah ketika menggunakan nipel seperti ini. Jangan taruh nipel Anda itu di tengah, karena nanti akan menjadi sebuah tangkringan bagi ayam ketika malam hari. Makanya kita tempelkan, baik yang kandang belakang sini nempel ke sekatnya, ya, nempel ke sekatnya semua. Dan nanti ini di sini akan kita buatkan tangkringan menggunakan reng masuk ke sana, tangkringan. Karena naluri ayam ketika malam harus ada tangkringan supaya dia tidurnya nyenyak dan dia juga beristirahat dengan baik, ya kawan-kawan ya. Seperti ini ruangannya kurang lebih, dan kawan-kawan pasti akan bertanya untuk tingginya ya. Untuk tinggi ini tinggi bersih, sebenarnya tinggi kotor ya, karena kemarin saya tidak ada di sini. Mas Agung buatnya itu tinggi masuk ke dalam, harusnya 2 meter ini dari pondasi. Tapi tak apa, karena di sini tidak terlalu panas dan masih dalam kategori dingin, jadi tingginya ini sekitar paling kepotong ini saya 180 cm ya kawan-kawan. Paling ya kepotong berapa sih ini? Paling kepotong 10 cm Mas ya. Ya kan? 15 cm ya. Ini kan saya ini 180 lebih nih ya. Ya 15 cm karena di sini nih masuknya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau membuat semakin tinggi semakin baik, dan tentunya ditentukan dengan situasi dan kondisi di tempat kawan-kawan. Karena di sini masih kategori rindang, banyak pepohonan dan cuacanya lumayan dingin, makanya berani. Sebenarnya bagus lagi itu tingginya 3 meter. Tingginya 3 meter, depan belakang, tengahnya itu kemarin kita buat lebihnya itu lebih satu berapa kemarin, lupa aku gambaranku. Tengahnya, penjor tengah. 1 meter, enggak penjor tengah itu loh. Enggak ada, 240 dibagi 2 itu. Berarti 120. Iya. 120. Jadi gini kawan-kawan, ayo Mas Agung sini. Bisa kesut lah ya, semoga ya. Nah ini kawan-kawan, ini kita buat untuk angin-anginnya supaya ada sirkulasi udara masuk. Baik dari sana bisa masuk, dari depan sana bisa masuk, supaya ada sirkulasi ya, agar ayam ini tetap sehat karena mendapatkan sirkulasi dan pergantian udara yang baik. Nah inilah kandang yang benar-benar SNI ya, atau enggak SPM ya, standar peternak muda. Ini sebenarnya kandangnya karena memungkinkan untuk dibangun itu. Kandang peternak muda yang di rumah itu memaksakan. Nah ini yang menjadi gambaran saya. Jadi kawan-kawan, ini dibuat angin-angin dan cagak tengahnya itu berarti sekitar 3,20 meter ya, 3,20 meter untuk selisihnya ini. Terus kawan-kawan pasti bertanya, Mas menggunakan asbes berapa? Ini asbes berapa Mas Agung? 102 berapa?
18 ya? Hah? Ini loh. 18 apa berapa panjangnya? Ya, 18. 18. Jadi kawan-kawan ini 18. Gimbalnya ini atau hordennya ini dilebihkan sekitar ini paling setengah meter ya. Lebih. Ada meteran enggak? Oh, ini ada meteran kawan-kawan. Ini kalau nggak setting ya kayak gini. Nggak usah settingan ya, peternak muda anti settingan ya. Nah, sekitar 75 cm gimbal hordennya kawan-kawan. Nah, coba akan kita ukur ya, menggunakan Pak Tukang ini menggunakan asbes berapa panjangnya ini ya kawan-kawan ya. Ya benar 180 sesuai perkiraan saya ya. 180 kita ambil dapatnya 75 cm dari tiang ini. Jadi kawan-kawan kalau mau praktek, nah di sini kita potong di sini. Gini Mas Agung, dari sini Mas Agung biar kelihatan kawan-kawan. Nah kita ambil dari sini, terus atapnya lagi kita lebihi dengan tinggi kemarin berapa Mas Agung? Ini ambilnya, ya kita ambil 30 cm itu kayunya ya. Kalau dari asbes itu 35 cm. Jadi supaya sirkulasinya banyak ya, biar masuk. Terus untuk melebihi horden di atas juga jangan nanggung-nanggung karena bisa nanti tampias. Ya dilebihi sekitar 35 cm lah. Kemarin kalau nggak salah ini dibuat 30 ya. Gimbalnya dibuat 30 gimbalnya. Jadi sirkulasinya masih bisa masuk. Dengan kandang seperti ini insya Allah sirkulasi aman kawan-kawan ya. Jadi asbesnya 18, yang ini dibelah dua jelas. Dibelah dua berarti 18 bagi 2 90. Jadi 90 atasnya berapa? Oh, yang 24 berarti 120. Jadi kawan-kawan yang atas ini 120 atau asbes 24 itu dibagi dua untuk yang atas. Nah yang bawah ini asbes 180. Ini insya Allah aman ya, sudah tidak tampias. Kemarin testing hujan badai waktu itu aman? Aman, nggak tampias. Nah, atap menggunakan atap keongnya ini apa bahasa tukangnya? Oh, perpus ya. Nah perpusnya menggunakan terpal tambak. Ada juga sebenarnya dari asbes itu juga bisa, tapi biar irit kita pakai itu kan kawan. Nah kawan-kawan, ayo keliling kandang Mas Agung. Ini supaya irit ya. Kawan kan nggak apa-apa lah, oke menggunakan waring nggak apa-apa, asal jangan di bawah. Kenapa? Karena ayam ini kadang beraktivitas terbang-terbangan, apalagi kalau kita mau megang. Ayam ini kan lompat ya. Bayangkan kalau waringnya ini kita taruh sini, kehajar ayam berat sobek. Itu menimbulkan pekerjaan kita lagi. Makanya kemarin bos kalau kawat ram semua, weh larang ya bos, nah, katanya. Oke, yang penting bawahnya Mas Agung. Jadi bawahnya kita pakai kawat ram, kawan-kawan bisa pakai harmonika juga bisa. Kawan-kawan apa pakai bambu ya, dibentuk di anyam itu juga lebih baik. Asal kita itu, kenapa saya lebih senang dengan kawat ram atau waring ini is oke atasnya, supaya pandangan kita lepas untuk melihat ayam, supaya ayam juga itu ke kontrolnya enak. Kalau kayak gini kan, kalau seumpamanya memang terpaksa untuk bambu ya, jangan terlalu rapat dan jari-jarinya juga ya jangan besar-besar, supaya kita ngelihatnya gini gitu enak gitu ngelihatnya ya. Mungkin itu kawan-kawan ya, ini adalah kandang impian bagi saya pribadi dan alhamdulillah dapat terwujud di Mitra. Kurang lebih kandang ini menghabiskan dana, tapi dengan bahan yang untuk kandang satunya ya Mas Agung ya. Kandang satunya ini untuk 11 koloni dengan ukuran 1,5 kali 22 meter. Jadi sudah terhitung bahan, untuk itu sudah terhitung tirai dan sebagainya macamnya. Pagar menghabiskan dana kurang lebih 40 juta. 40 juta, pagar gerbang juga termasuk gerbang? Belum, pagar ini kandang, terus bahan untuk kandang satunya itu menghabiskan sekitar 40 juta, itu sudah tukangnya segala macam udah tercatat semua kan kawannya. Tentunya kawan-kawan, namanya kita ingin membangun usaha, ya mau tidak mau modal itulah jawabannya. Makanya dengan peternak muda yang kekuatannya terbatas, kita mari bergabung ya. Kita maju bareng, mana yang siap untuk prasarananya, ayo gerak,
kita support. Saya nyupportnya hanya apa sih? Saya nyupportnya mungkin hanya satu doa, kedua bibitnya untuk induk dan pejantannya, yang ketiga mungkin relasinya ya. Relasinya alhamdulillah pasar-pasarnya sudah terbentuk. Jadi satu produk yang mitra saya hasilkan insya Allah sudah bisa terserap. Dan insya Allah ya sebenarnya kalau bicara bisnis memang harus ada kontrak hitam di atas putih. Insya Allah kita siap ya, dengan ada kebutuhan yang lumayan besar dan tidak menutup kemungkinan kawan-kawan mungkin yang di luar Lampung bisa, asal bisa berkomitmen untuk tetasan di luar Lampung dikirim kembali ke saya untuk saya serap. Mungkin bisa, entah itu kapan, tapi bulan ini pun tahun ini pun belum tentu bisa ya, tapi doakan lah ya, doakan. Nanti pun kita isi. Ini kemarin seleksi betinanya dapat 50% Mas Agung ya, sekitar 100 ya. Total keseluruhan 117. Betinanya 117, berarti kurang lah ya. Nanti kita dorong lagi DOC 100 ekor untuk memenuhi kandang yang sudah jadi ini. Nanti juga kalau ini sudah berjalan kita akan tambah lagi. Oke gitu kawan, ini dari kandang Mitra Peternak Muda Lampung. Semoga ini bermanfaat, dan kandang ini tentunya kita buat dengan tekad yang besar, harapan yang besar, tentunya harus dibarengi dengan doa yang besar pula dan usaha yang besar pula. Saya minta mohon doa restunya untuk keberhasilan mitra kita, Mitra Peternak Muda, dan keberhasilan semua kawan-kawan peternak Indonesia. Semoga usahanya tetap berjalan dengan baik, untungnya juga tetap baik, jadi tidak ada kerugian yang selalu kita harapkan mungkin ya. Tetapi ingat dan jangan lupa bahwa kita berbisnis dengan nyawa, tentunya Tuhan kita atau yang kuasa, yaitu ya Tuhan kita. Tuhan kita yang memiliki kuasa lah itu. Kita hanya ditugaskan untuk menjalannya dengan baik, berdoa dengan baik, sudah. Itu lebih dari cukup. Dan kalau bisa berbuat baik dengan kawan sesama ternak, sesama peternak, supaya terjalin yang namanya saling mendoakan. Saya Hari kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir.